Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di ngopi ngobrol pagi hari. Ngopi dulu. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kita tetap semangat, sehat, dan rezeki kita lancar. Amin ya rabbal alamin. Life is struggle. Nah, ini pepatah Inggris yang mengatakan bahwa hidup adalah perjuangan. Nah, kira-kira perjuangan itu bentuknya apa saja sih? Ya, yang pertama berjuang meraih cita-cita. Nah, ini biasanya dilakukan pada waktu masih muda. Ada yang kepengen menjadi dokter, ada yang kepengen menjadi engineer, ada yang kepengen menjadi pilot, ada yang kepengen menjadi politikus, ada yang kepengen menjadi public speaker, penyiar televisi, dan sebagainya. Guru, TNI, polisi. Nah, ini adalah cita-cita yang harus diperjuangkan untuk anak-anakku atau rekan-rekan kaula muda. Ayo raih cita-cita kamu pasti bisa. Perjuangkan, lakukan, kemudian amati, pelajari, dan kamu pasti bisa. Apapun yang terlihat, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mencapai kesuksesan. Perjuangan meraih cita-cita ini memang harus dibutuhkan sokongan atau dukungan dari berbagai pihak, keluarga terutama, sokongan dana, sokongan material, sokongan semangat dari orang tuanya tentunya, kemudian dari institusi pendidikan formal, sekolah, masyarakat. Kalau saling mendukung, maka dalam meraih cita-cita anak ini akan lebih semangat lagi. Ini adalah yang pertama, perjuangan meraih cita-cita. Setelah cita-cita berhasil, maka yang kedua adalah perjuangan meraih cinta. Ya, cinta kepada laki-laki atau sebaliknya laki-laki cinta kepada perempuan. Ini sudah kodrat. Artinya manusia memang memiliki atau diberikan rasa cinta kepada lawan jenisnya. Nah, ini butuh perjuangan, karena cinta tanpa perjuangan akan hambar, akan kurang nikmat. Walaupun kita sudah memiliki, kita sudah mendapatkan cinta, itu harus kita perjuangkan terus, kita pupuk terus, kita jaga, kita rawat supaya cinta itu semakin tumbuh, semakin subur, dan semakin kuat mengakar di hati kita dan di hati pasangan kita. Nah, ini butuh perjuangan. Jadi kalau ada kesalahan sedikit saja, maafkanlah, karena memang kita tidak bisa lepas dari kesalahan. Jadi kalau artis-artis yang sekarang atau ya yang dulu atau sekarang ya, artis itu mudah sekali ingin berpisah dan tidak ada perjuangan untuk mempertahankannya. Ada yang 9 bulan menikah berpisah, ada yang 1 tahun menikah berpisah. Cepat sekali. Dan apa sebenarnya yang dia cari? Karena orang yang bercerai itu belum merasa puas. Setan itu menggoda kalau memang benar-benar belum putus. Nah,
harus diperjuangkan itu cinta ya. Imam Esfat Arifin lagunya, selama darahku masih berwarna merah, takkan biarkan orang lain menyentuh. Aku cinta dia, aku sayang dia. Nah begitu ya, kapan darah berubah menjadi biru, artinya kita tetap berjuang, memperjuangkan cinta kita. Yang kedua adalah perjuangan, yang ketiga ya, perjuangan untuk meraih kesehatan dan kecantikan, kebugaran. Ini butuh perjuangan. Jadi kita tidak ngasal makan, minum. Bagaimana supaya apa yang masuk di mulut kita itu menghasilkan suatu energi yang positif, menghasilkan kesehatan kita bertambah baik. Harusnya begitu, bukan malah merusak. Jadi memperjuangkan kesehatan ini juga wajib, karena kalau kita hanya menuruti kesenangan, apalagi saat ini ya, banyak makanan kekinian yang endingnya semuanya makanan yang sangat lezat, sangat melenakan, tetapi penuh dengan junk food atau makanan-makanan yang isinya tidak bermanfaat untuk kesehatan, bahkan merusak, junk food atau makanan sampah ya, kalau kita bisa menyebutkan. Ini makanan-makanan yang sekarang sedang ngetren, misalnya yang pedes-pedes banget, level 9, level 10 bahkan gitu ya. Jangan deh, jangan kita turuti nafsu ataupun untuk gaya-gayaan makan makanan yang akhirnya malah merusak badan kita, organ jantung, organ hati, organ ginjal. Ini organ-organ vital yang harus kita jaga. Kemarin ada anak muda umur 24 tahun baru lulus sekolah kuliah UGM, kerja di Papua, yang akhirnya harus meninggal karena gagal ginjal. Tragis sekali, sayang sekali. Masih muda, penyakitnya penyakit gagal ginjal, yang misalnya masih hidup pun harus cuci darah yang terus menerus. Ini perjuangan meraih kesehatan, bahkan untuk orang-orang ternama itu mati-matian dia menjaga kesehatan, kecantikannya. Misalnya dia model, maka bagaimana proporsi tubuhnya supaya tetap langsing, dia harus makan yang diet sangat ekstrim, misalnya hanya minum perasan jeruk lemon atau jeruk nipis, makan sekerat daging atau secuil roti saja. Nah, ini karena apa? Karena dia memperjuangkan eksistensi dirinya, kecantikannya atau kebugaran tubuhnya. Dia harus gym, menjaga, pokoknya badannya tetap bugar. Tapi kalau menurut saya ya kita tetap harus bugar, walaupun tidak harus mahal. Kita banyak-banyak ya olahraga ringan, senam gitu, jangan males ya. Yang ringan-ringan saja, apalagi usia yang sudah seperti saya ini. Kalau terlalu berat, misalnya
bersepeda berkilo-kilo ataupun berlari-lari tentu akan tidak baik, karena kita nafsu ya. Kalau nafsu udah yang mendorong kita, maka akan berbahaya, karena nafsu itu mengejar kepuasan. Sedangkan kalau kita kepingin sehat, ya tidak harus puas atau harus berapa kilo begitu, tapi kita tetap sehat. Ini perjuangan meraih kesehatan. Yang keempat adalah perjuangan untuk kecukupan materi. Nah ini manjada wajada. Ya, siapa yang berusaha keras maka dia akan mendapatkannya. Bahkan di surat Ar-Ra'd mungkin ya, Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum tersebut mengupayakannya dulu. Dan Allah akan mendatangkan keburukan kepada orang-orang yang dibutuhkan. Artinya kalau kita mau berupaya, maka Allah itu akan ikut mengupayakan juga, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bisa berhasil. Ini perjuangan meraih materi, ini hak semua orang untuk berjuang meraih materi ini. Yang terakhir ini adalah perjuangan meraih simpati. Nah, ini biasanya terjadi menjelang pemilu ya, pemilihan umum. Perjuangan meraih simpati. Sebenarnya bukan perjuangan meraih simpati, tetapi kita memang di lingkungan masyarakat pun harusnya ikut sancut taliwondo, artinya ikut berkiprah di sana. Bukan mencari simpati, tetapi kita sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga lingkungan kita menjadi lebih baik, tidak berpikir untung dan ruginya. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Jadi kita tidak cuek tinggal di suatu lingkungan, misalnya kerja bakti, bersih-bersih, kemudian masjid, ada takmir masjid, pembangunan dan sebagainya, kita harus ikut berpartisipasi di sana. Nah, supaya apa? Ya, supaya balance jiwa kita itu tidak kering. Karena kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri, akhirnya kita self hidup sendiri, kita merasa sepi, kita merasa ada sesuatu yang kurang. Tetapi kalau kita membaur dengan masyarakat, kita tidak sendirian. Nah, ini berjuang di masyarakat. Jadi ada 5 hal perjuangan tadi: perjuangan meraih cita-cita, perjuangan meraih cinta, perjuangan untuk mendapatkan kesehatan yang prima, perjuangan untuk mendapatkan materi yang cukup, dan yang terakhir adalah perjuangan berjuang. Hidup ini memang harus selalu berjuang. Perjuangan meraih cita-cita, perjuangan meraih cinta, perjuangan meraih kesehatan, perjuangan meraih materi, dan yang kelima adalah berjuang bersama-sama dengan masyarakat yang lain. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih yang telah bergabung. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan ini nanti akan kita edit dan kita upload di YouTube, channelnya Mitra Daya. Coba ditengok ya di sana, Mitra Daya, di subscribe atau dikasih komentar. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kalau ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi lagi, monggo.